Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhda Kiki dengan NIM 10124107 dari kelas HKI C. Perkenalkan, nama saya Ali Murtoko dari kelas HKI C dengan NIM 10124124. Perkenalkan, nama saya Lukni Maulana dengan NIM 10124121. Perkenalkan, nama saya Hisunuji dengan NIM 10124110. Baik, perkenalkan, nama saya Gilmaulana Syaki dengan NIM 10124113. Di sini kami selaku kelompok 5 akan mempraktekkan tutorial membuat arah kiblat dengan metode kiblat rollers. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke metode pengukuran kiblat dengan metode kiblat rollers, kita akan memperkenalkan dulu alat-alat yang akan digunakan untuk pengukuran kiblat tersebut. Alat yang pertama kita siapkan adalah kertas karton. Tentu kertas karton ini bahannya tebal dan nyaman kalau untuk digunakan pengukuran kiblat rollers. Gunanya untuk sebagai alas pengukuran kiblat dan sekaligus memasukkan data-data yang akan kita input tulis dalam kertas ini. Baik, alat yang selanjutnya adalah solasi untuk merekatkan kertas agar tidak berpindah-pindah posisi. Untuk selanjutnya yaitu terkait spidol ini, yaitu untuk tongkat, yang mana tongkat ini itu digunakan sebagai alat untuk mengukur sebuah bayangan. Oke, yang selanjutnya ini penggaris. Kita membutuhkan penggaris untuk menggaris sebuah bayangan dengan melihat vertikal dan garis horizontalnya untuk menentukan arah kiblat tersebut. Di sini ada alat terakhir, itu ada spidol yang gunanya untuk mendata sebuah data, input data yang nanti kita akan pakai dalam pengukuran kiblat rollers ini, juga nanti sebagai penggambaran penggarisan yang akan kita gunakan dalam pengukuran kiblat rollers ini. Kita mulai metode pengukuran kiblat rollers. Langkah pertama, kita akan mencari tempat yang datar terlebih dahulu supaya hasil maksimal. Baik, langkah selanjutnya adalah menggunakan lakban untuk merekatkan kertas agar tidak berpindah posisi. Langkah pertama itu akan menginput sebuah data yang akan kita masukkan nantinya di rumus atau nanti aplikasi Excel sebelum itu. Nah, jadi di sini data yang pertama itu kita ada tanggal, bulan, dan tahun. Kita sekarang itu menginput di tanggal 24 bulan 11 dan tahun 2025. Kemudian data yang kedua itu kita ada lintang tempat dan bujur tempat sesuai dengan koordinat, titik koordinat di tempat kita membuat kiblat rollers ini. Nah, yang kedua kita akan mengukur bayangan yang nantinya kita akan sebagai contoh tongkatnya itu ada spidol besar. Jadi di sini kita akan letakkan penggaris ini sesuai dengan ukuran bayangan. Nah, tolong Mas. Kemudian kita akan garis seluruh sepanjang bayangan tersebut. Kemudian garis inilah yang kita namakan itu garis vertikal. Kemudian langkah berikutnya kita akan menentukan garis horizontalnya. Langkahnya itu kita akan menentukan titik tengahnya dulu sebagai pacuan 0 derajatnya. Karena di sini berpatokan ke 15 cm saja. Kemudian ketika sudah kita letakkan titiknya, kita akan hubungkan dengan garis lurus. Nantinya kita akan gunakan sebagai garis horizontal. Oke, langkah berikutnya kita akan menentukan area 1 sampai 4 sesuai dengan garis ini, kotak-kotak ini. Nah, cara menentukannya gimana? Itu kita menentukan dari arah kanan vertikal searah jarum jam. Jadi di sini kanan kita tulis area 1. Ini lanjut searah jarum jam.
langkah berikutnya ketika kita sudah membuat semua, kita akan meng-cross check dulu data-data yang kita butuhkan untuk menginput di aplikasi Excel nanti. Nah, di sini tadi kita sudah dijelaskan ada data tahun, ada titik koordinat, kemudian kita data yang ketiga ada waktu bidik. Waktu bidik inilah yang kita ambil dari jam BMKG yang kita screenshot ketika kita menggaris sebuah bayangan yang tadi tongkat tadi. Di sini kita memperoleh waktu jam 15.40 menit 55 detik WIB. Oke, langkah selanjutnya kita akan masukkan datanya dimasukkan input ke dalam aplikasi Excel. Untuk selanjutnya kita akan menuliskan output yang mana ada area segitiga, garis vertikal, garis horizontal, dan juga arah penarikan kiblat. Untuk yang pertama itu ada area segitiga, itu adalah 4, dan juga untuk selanjutnya ada garis vertikal yaitu sepanjang 15 cm ya. Dan selanjutnya ada garis horizontal yaitu ada 14,7 cm. Dan untuk yang terakhir itu ada arah penarikan kiblat yaitu vertikal ke horizontal. Jadi ketika kita sudah menulis outputnya berapa, kita langsung akan menentukan titik yang akan kita gunakan untuk penggarisan. Nah, di sini titik yang pertama atau data yang pertama kita akan menggaris di area 4 di sini. Di area 4. Kemudian kita memperoleh output itu garis vertikal. Jadi garis vertikal itu yang lurus ya, teman-teman. Garis vertikal itu kita ada 15 cm. Kita ukur dari titik nolnya di sini. Kan garis vertikal 15 cm, kemudian garis horizontalnya kita peroleh data 14,7. Titik 0 di sini. Kemudian dari dua garis ini kita akan garis lurus. Oke, ketika kita sudah menggaris ini sini sampai sini ya. Kemudian kita data yang terakhir itu arah penarikan kiblatnya itu dari vertikal ke horizontal. Artinya berarti arah kiblatnya dari sini sampai sini itu berarah ke sana. Nah, inilah arah kiblat. Dari titik koordinat ini, setelah kita melalui perhitungan menggunakan metode pengukuran kiblat, maka titik koordinat ini kita mempunyai gambar arah kiblat dari titik vertikal ke horizontal. Di sini mengarah ke sana.